Halo semuanya, saya Feriano Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas tentang 3 tipe array. Tipe yang pertama adalah array dengan keyword array of, kemudian array list, dan juga kita akan membicarakan tentang tipe array hashmap. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, mari kita awali program dengan membuatkan function main seperti yang biasa kita lakukan pada part video sebelumnya dengan parameter array bertipe string. Untuk membuat array yang bersifat statik, yaitu dengan array yang nilainya tidak bisa diubah, maka kita menggunakan keyword array of. Contoh sederhananya adalah group gender, yaitu adalah laki-laki dan perempuan. Atau dalam kasus yang lain kita bisa menggunakan data-data yang ada pada perkuliahan seperti dosen, mahasiswa, kelas kuliah, mata kuliah, dan lain sebagainya yang bersifat statik. Oke, mari kita awali program ini dengan membuatkan variabel var. Contohnya adalah blood group sama dengan array of. Kemudian kita tambahkan value A, B, O, dan AB. Jadi di sini artinya adalah membuat satu variabel yang bernama blood group, kemudian variabel ini akan diteruskan ke keyword array of, yang artinya blood group ini akan dikonversi menjadi suatu array yang memiliki 4 nilai, yaitu adalah A, B, O, dan AB. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita tidak perlu menuliskan keyword elements karena elements di sini akan tertulis secara default oleh sistem. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menampilkan hasil dari array ini ke layar? Kita gunakan keyword for variabel x, contohnya in blood group. Ini artinya adalah kita membuat suatu perulangan yang dimulai dari value pertama dari array yang bernama blood group ini sampai value yang terakhir. Kita lanjutkan dengan menuliskan keyword println x, yang artinya X akan dimulai dari A, B, O, dan AB. Oke, mari kita coba untuk menjalankan program ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, hasilnya adalah A, B, O, dan OB yang akan dikeluarkan oleh program. Jika teman-teman membutuhkan suatu value yang bersifat spesifik, maka kita gunakan suatu indeks. Contohnya println x dengan indeks 1. Sorry, bukan x, tapi di sini adalah blood group. Value atau nilai kedua dari array ini yaitu adalah B. Ya, dan bisa teman-teman perhatikan di sini hasilnya adalah B. Dan inilah bagaimana cara kita untuk menampilkan suatu array yang bersifat statis. Sekarang, bagaimana kita membuat suatu array yang bersifat dinamik di mana user bisa menambahkan value atau menghapusnya secara runtime. Jadi pada kasus ini kita gunakan fungsi yaitu adalah array list. Oke, dalam contoh ini saya membuat suatu variabel yang bernama books yang kemudian akan diteruskan ke array list dengan tipe data string dan kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, inilah cara kita membuat suatu array list. Oke. Var books sama dengan array list. Kemudian kita define tipe datanya yaitu adalah string, diakhiri dengan tutup buka dan tutup kurung. Dan bagaimana cara kita menambahkan value? Caranya adalah kita ketikkan nama variabel di awal yaitu books.add. Kemudian contohnya di sini adalah Kotlin in action. Kemudian lagi books.add Kotlin with Android, atau bisa teman-teman menggunakan contoh yang lain. Dan sekarang bagaimana cara kita mengeprint value dari array ini? Hal ini hampir sama dengan array yang bersifat statik yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu menggunakan keyword for y in books println y. Oke, mari kita jalankan program ini dengan klik kanan run. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah sini, Kotlin in action dan Kotlin with Android sudah tercetak. Jenis array yang terakhir yang akan kita bahas adalah hashmap yang memiliki 2 value, yaitu adalah key atau kunci dan nilainya. Ada 2 part di sini. Contohnya di sini kita akan membuat satu array untuk melakukan store pada nama employee dengan gajinya. Contohnya di sini adalah var emp sama dengan hashmap.
dengan tipe data string dan integer. Nah, saya di sini akan melakukan store, di mana string di sini adalah implementasi dari nama employee dan integer merepresentasikan gaji dari employee. Bagaimana kita bisa menambahkan value pada array ini? Kita tinggal menuliskan keyword emp.put. Key di sini adalah employee name atau nama dari employee. Contohnya di sini kita namakan Ali dan gajinya di sini contohnya adalah 5.000. Kemudian lagi kita lakukan hal yang sama dengan mengkopikan keyword yang ini, teman-teman. Nama yang lain di sini adalah Ahmed dengan gajinya 3.000. Nah, bagaimana cara kita selanjutnya untuk mengeprint hasil dari array ini? Array ini mempunyai dua bagian, yaitu adalah key dan value. Untuk mengeprint bagian dari key, kita perlu perulangan for dengan variabel z in emp.case. Ini artinya adalah kita akan mengeprint hanya key, println z, dan ini akan melakukan print pada Ali dan Ahmed. Oke, mari kita coba jalankan program ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, program akan menampilkan Ahmed dan Ali. Nah, bagaimana cara kita melakukan print pada gaji atau salary? Kita tinggal tambahkan println nama dari array dan di antara tanda tutup kurung masukkan variabelnya yang artinya di sini emp Ali dengan nilai salarinya 5.000 dan emp Ahmed memiliki salary atau value 3.000. Mari kita coba untuk menjalankan program ini dan kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, Ahmed dengan gajinya 3.000 dan Ali dengan gajinya 5.000. Dan inilah akhir dari video, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat suatu array menggunakan keyword array of, array list, dan terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membuat array bertipe hashmap. Sampai jumpa di video part selanjutnya.